Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita praktikum untuk mata kuliah keperawatan anak, yakni pemasangan OGT pada anak, ya, orofaring gastrotube. Ya, nanti untuk SOP Ibu bagikan. Nah, OGT ini pengertiannya adalah pemasangan selang, ya, tindakan pemasangan selang dari mulut sampai ke lambung. Nah, tujuannya OGT ini untuk memasukkan cairan, memasukkan obat-obatan, ya, cairan dalam arti makanan, kemudian untuk mengeluarkan atau mengirigasi cairan di dalam isi lambung, ya, kemudian mengirigasi juga tadi cairan dalam lambung karena adanya perdarahan atau keracunan, kemudian mencegah mual dan muntah setelah adanya pembedahan atau kondisi trauma. Tujuannya lagi OGT ini dipasang untuk mengambil spesimen dalam lambung untuk lab dan persiapan sebelum operasi, khususnya pada general anestesi. Nah, indikasi pemasangan OGT pada anak ini yakni untuk pasien yang mengalami gangguan pencernaan. Ya, nanti Anda baca di SOP apa-apa jenisnya. Pasien yang tidak mampu menelan, kemudian pasien pasca setelah operasi pada hidung, faring atau esofagus. Jadi yang ada gangguan pada sistem pencernaannya, khususnya dalam pencernaan yang bagian atas. Kemudian bayi dalam kondisi prematur, saya tekankan lagi. Jadi OGT ini sering dipakai pada bayi atau anak yang dalam kondisi prematur dengan indikasinya memang dia daya hisapnya sangat lemah. Nah, kontraindikasinya pasti ada fraktur atau yang mengalami pasien yang mengalami fraktur di daerah servikal, facialis, cerebrospinal ataupun adanya tumor di rongga hidung ataupun esofagus. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Persiapan alat ya yang bisa Ibu jelaskan di sini. Yang utama pasti adalah selang OGT itu sendiri. Selang OGT ya, ini ada ukuran 8 French. Ya, ini 8, dia bentuknya seperti ini. Dengan ada ukuran-ukurannya di sini, nanti Anda perhatikan ya. Ini ada ukuran dimulai dari 25 ya sampai ukuran 50 sampai dengan 75. Kalau ini ukuran 8 French ya. Kemudian yang ini adalah ukuran 5 French ya, juga ada ukurannya. Nah, pemakaiannya 5 French ini digunakan untuk bayi kondisi prematur kurang dari 200 gram. Ya, kalau untuk yang 8 tadi untuk bayi prematur lebih dari 200 gram. Kemudian tong spatel, ya ini tong spatel. Kemudian spet, ya ini untuk memberikan makan 25 bisa 50, tapi kalau untuk bayi bisa 25 mili. Kemudian spet 6 atau 3 mili boleh kita siapkan nanti apakah sudah masuk lambung atau belum. Kemudian gel ya untuk melumas daerah ujung nanti selang saat mau kita masukkan ke mulut. Kemudian bisa plester ataupun perekat yang lainnya, hipavik. Pen light teman-teman ya, ini pen light. Nanti fungsinya untuk melihat apakah selang sudah tepat masuk ke lambung atau justru malah ke area rongga paru-paru. Hati-hati untuk itu. Kemudian gunting perban, ini teman-teman yang selalu tidak tahu, ini gunting perban yang ada jendolannya ya. Kemudian handscoon, ya handscoon disposable saja. Masker, nah ini bisa menggunakan gelas atau kom kecil untuk berisi air untuk tes nanti apakah memang sudah masuk atau belum di dalam lambung. Tisu, ya kom kalau memang mau berisi kapas. Ini stetoskop wajib ya. Kemudian celemek, ya. Yang terakhir adalah bengkok. Ya, jadi itu garis besarnya alat-alat yang mau kita persiapkan. Nah, prosedur langkah yang langsung kita kerjakan ya. Alat ini prosedurnya yang pertama adalah cuci tangan 6 langkah ya. Cuci tangan 6 langkah, mungkin saya langsung ke sini, nanti Anda bisa kerjakan 6 langkah seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, baru baik langkah-langkah ya, langkah-langkah pemasangan
OGT, jangan lupa yang pertama adalah inform consent. Inform consent untuk mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian kita jelaskan sebagai komunikasi terapeutik seperti itu. Kita demonstrasikan seperti ini, guys. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya perawat Ainul Hidayati. Saya di sini akan melakukan pemasangan OGT. Tujuan OGT kami pasang pada anak Ibu adalah kondisi anak Ibu prematur, sehingga daya hisap anak untuk mendapatkan ASI ataupun formula ketika memang daya hisapnya lemah itu sangat berkurang, sehingga dibutuhkan makanan yang bisa langsung masuk ke dalam lambung. Nah, bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Ya, ketika ibunya bersedia, betul. Kita waktunya nanti kita kontrak, Bu. Nanti pemasangan tempatnya di sini, waktunya kurang lebih insya Allah 15 menit. Boleh nanti Ibu mendampingi untuk tahu apa yang kita lakukan terhadap anak Ibu. Nah, jika Ibu berkenan, maka akan saya persiapkan alat. Nanti saya langsung kembali ke ruang tindakan. Nah, baik, ketika sudah keluarga setuju, maka kita sudah persiapkan alat, langsung langkahnya. Yang pertama cuci tangan, 6 langkah ya, teman-teman sudah bisa melakukan itu. Kemudian pasang celemek, ya, pasang celemek. Baik, kalau sudah memakai handscoon, posisikan bayi ya dengan tetap mencegah hipotermi, tetapi kita harus melihat pengembangan dari dadanya, ekspansinya ya. Kemudian pasang handuk kecil ya, handuk kecil di dada, kemudian stick lagen di bawah telinga, okay. Stick lagen di bawah telinga, dekatkan bengkok, ya, untuk menjaga ketika ada kondisi muntah pada bayinya. Jangan lupa, sebenarnya bisa langsung kita pasang. Setelah itu langsung aja kita tindakan kalau udah siap langkah-langkah yang seperti ini. Tadi inform consent sudah, langsung aja kita tindakan, yakni mencari OGT sesuai ukuran, sesuai dengan pasien. Kemudian, nah ini ada cara pengukurannya, ada cara tradisional sama metode Hansen namanya, nggih. Nah, cara tradisional ini yang sering kita pakai. Cara tradisional, cara mengukurnya dari, ya, sebelum memasang, dari mulai ujung dari mulut, seperti jangan menempel. Kalau menempel nanti jadi dia tidak steril, kena daerah. Kemudian telinga, ya, bagian daun telinga bawah seperti ini. Kemudian, maaf ini saya keluarkan sedikit, ya, dari mulut, tepi mulut, daun telinga bawah, kemudian seperti ini ke PX, processus xiphoid. Nah, seperti ini. Ini adalah panjangnya yang akan kita masukkan ke lambung. Untuk tahu bagaimana ukurannya, Anda harus bisa mensiasatinya dengan memberikan tanda pada daerah yang sudah kita ukur tadi. Ini kalau cara tradisional, ya. Coba saya berikan tanda. Ini harus ada asisten, Mbak. Oke. Nih. Oke, kita kasih tanda bahwa ini ukuran yang tadi. Oke ya. Nah, ini adalah ukuran yang kita ukur secara tradisional tadi. Sampai masuk ke, kita ambil dari metode yang tadi, terus pertengahannya mana, baru dimasukkan. Itu caranya Hansen. Anda baca aja nanti di SOP-nya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita berikan gel. Oke. Kita berikan jeli di ujung sekitar 10 sampai 15 cm.
ada yang seperti ini, kita kasih. Oke, seperti itu ya. Kalau Anda langsung memberikan di sini, khawatirnya malah jatuh kemana-mana. Jadi silakan, yang penting dikasih gel pada ujungnya. Nah, sebelum melakukan tindakan, pastikan bayi dalam kondisi tenang. Kemudian kalau ini bedanya, kalau NGT memang harus ekstensi, tapi kalau orofaring OGT tidak, dalam kondisi bayinya rileks. Ya, ingat, ketika bayi dalam kondisi muntah, rewel, jangan dimasukkan. Tunggu sampai bayi dalam kondisi tenang. Nah, kemudian kondisi bayi tenang, ingat tetap kita komunikasi pada keluarga dan bayi ibu. Akan saya masukkan selang pada bayinya. Oke, kita mulai. Nah, kalau sudah masuk kurang lebih dalam berapa senti masuk, bayi dalam kondisinya tiba-tiba dia sianosis hitam, jangan teruskan. Kemudian bayinya muntah, jangan diteruskan, berhenti dulu. Ya, berhenti. Kalau Anda memasukkan, itu pasti akan bertanda kalau sianosis kebiruan masuk ke area rongga paru-paru. Ketika bayinya tidak ada sianosis, tidak ada muntah dan lain sebagainya, maka Anda bisa melanjutkan dengan tenang seperti ini. Tetap masukkan di orofaring. Oke. Sampai tanda yang sudah kita tentukan tadi, seperti ini. Nah, ya, ketika sudah seperti ini, yakin kita harus melihat posisi bayinya bagaimana. Kemudian Anda bisa menggunakan pen light, ya. Kalau ada asisten, kita lihat dengan tong spatel. Ya, ini biarkan dia tidak lepas sebenarnya, karena bayi refleks batuk tidak terlalu. Nah, kalau bayi tidak tong spatel ya, pasti tong spatel lebih besar daripada bayi. Tapi untuk anak-anak bisa Anda lakukan. Biasanya untuk anak-anak kita pakai seperti ini. Kita pakai tong spatelnya, kita tekan. Ini kita kasih pen light. Apakah masuk ke rongga bronkus, paru-paru atau tidak? Kalau memang tidak ada. Oke. Nah, ketika sudah yakin bahwa ini masuk lambung, tidak masuk paru-paru dalam kita cek secara observasi seperti itu. Nah, sekarang kita yakinkan dengan tanda pengecekan bahwa OGT ini tepat masuk ke masuk ke lambung. Caranya yang pertama adalah menggunakan stetoskop. Jadi tidak perlu difiksasi dulu ya, selama masih belum yakin itu masuk ke lambung. Caranya kita siapkan spet, ya, spet. Oke, ambil udara berapapun, ya, bisa 4 mili atau 5 mili untuk mendengarkan bunyinya. Apakah masuk ke lambung sudah tepat. Nah, ini jangan lupa di tekuk seperti ini dulu biar tidak ada udara yang masuk. Kemudian kita spetnya kita tancapkan. Nah, ini posisikan di lambung. Bersamaan kita mendengarkan dengan adanya hentakan udara seperti ini. Ya. Ini cara yang pertama untuk tahu bahwa selang sudah masuk ke lambung atau belum. Ketika ada suara bek, berarti dia sudah masuk. Kedua, tidak menggunakan stetoskop, tapi kita mengaspirasi isi cairan di dalam lambung. Ketika ada cairan di dalam lambung, berarti dia sudah masuk di dalam lambung. Kemudian kita balikkan. Yang ketiga, kita lepas menggunakan air. Ya, ada air, terus kemudian selang kita masukkan. Jika ada gelembung, khawatir itu masuk ke paru-paru. Jika tidak ada gelembung, berarti sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian kita fiksasi seperti ini lagi, kita tutup. Nah, seperti itu. Nah, 3 tanda tadi yang sudah dilakukan pengecekannya, itu bisa kita lakukan fiksasi di daerah mulut pada bayi. Nah,
Kalau kondisi bayinya ini kotor, maka kita bersihkan dulu dengan tisu. Ya, untuk mengeringkan daerahnya. Satu arah. Ya, udah kita buang, baru kemudian kita fiksasi di bawah seperti ini. Fiksasinya kita bisa menggunakan kupu-kupu ya. Bisa kita kenakan kupu-kupu sehingga model kupu-kupu ini akan menahan menahan selangnya. Sudah selesai, biarkan ini di bawah, beri kehangatan bayi, posisikan kembali bayi kepada di inkubatornya, di tempatnya, karena ini adalah tempat tindakan. Ya, bereskan alat sudah, lepas handscoon. Tuang di bengkok dan perlak. Setelah itu kita cuci tangan. Jangan lupa oke. Setelah selesai tindakan, kita sampaikan evaluasi kepada pasien. Ibu, anak sudah kami pasang OGT, ini menjadi bantuan untuk memberikan makan langsung ke dalam lambung karena anak daya hisapnya lemah. Kemudian fase terminasi kita harus sampaikan tadi bahwa sudah selesai tindakan, tinggal dilakukan observasi bagaimana kondisi bayi selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemasangan OGT. Kurang lebihnya nanti kita diskusi di